Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan saya Pristianti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, yang pertama kita akan menganalisis korelasi produk momen. Contoh soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di desa Sumberjo. Penelitian tersebut diambil dari sebanyak 10 sampel kepala keluarga, di mana nilai tabungan yang pertama yaitu 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Kemudian variabel yang kedua yaitu pendapatan atau Y, yang mana nilainya adalah 10, 20, 50, 55, 60, 65, 75, 75, 70, 81, dan 85. Nah, langkah selanjutnya yaitu sebelum kita membuka aplikasi SPSS, kita memasukkan data-datanya terlebih dahulu di aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah kita dalam memasukkannya di SPSS. Nah, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini ada data view dan variable view. Nah, kemudian klik variable view. Pada kolom name kita ketik tabungan, kemudian pendapatan. Nah, pada tabel desimal kita ubah menjadi ukuran 0. Nah, pada bagian label kita ketik hasil tabungan per bulan. Kemudian hasil pendapatan per bulan. Nah, pada kolom measure kita ganti menjadi nominal. Nah, setelah seperti ini, kita klik data view. Nah, ini sudah jadi ya, tabungan dan pendapatan. Kemudian untuk menyingkat waktu, kita tinggal mengcopy data tadi yang ada di Microsoft Excel. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan. Klik paste. Nah, kemudian lagi pada variabel pendapatan kita copy, kemudian paste. Nah, sudah seperti ini. Karena kita akan mencari hasil korelasi produk momen, maka kita bisa langsung klik analyze. Nah, kemudian pilih correlate, klik pivot. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa langsung klik tengah untuk memindahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita centang atau klik person, kemudian to third. Nah, kemudian oke. Tunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat hasil tabungan per bulan atau person correlation yaitu 0,981. Sama hasil pendapatan per bulan pun juga
hasil dari percent correlation-nya yaitu 0,981. Nah, jumlah n-nya sama 10. Kemudian sig to third-nya yaitu 0,00 dan di bawah juga. Nah, seperti ini. Nah, dari perhitungan analisis korelasi product moment, kita bisa menyimpulkan bahwa dari hasil analisis korelasi product moment, data pada tabel correlation menunjukkan nilai R yaitu 0,98. Banyaknya N atau sampel yaitu 10. Nah, kemudian probabilitas atau signifikasi dua arah sebesar 0,000. Nah, kemudian korelasi menunjukkan 0,981 atau 98%. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan yang sangat kuat. Nah, kemudian uji hipotesis statistiknya yaitu HO, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan. Kemudian HA, terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan. Nah, di sini nilai signifikansinya sebesar 0,000, sedangkan kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan, yaitu 0,05, maka HO ditolak. Kemudian, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada taraf signifikansi yang disyaratkan, atau 0,05, maka HO diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh tadi yaitu 0,00 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05, sehingga HO ditolak atau diterima. Jadi kita dapat menyimpulkan dari hasil analisis korelasi produk moment tadi, yaitu disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan. Next, soal yang kedua yaitu analisis korelasi dengan metode Reng-Sperman. Contoh soal diambil secara acak 12 mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika dan statistik. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa sebagai berikut. Di sini ada dua variabel, yang mana variabel X yaitu matematika dan variabel Y adalah statistik. Nilai matematika yang pertama yaitu 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80, dan 100. Kemudian variabel Y yang mana nilainya adalah 30, 35, 38, 40, 50, 45, 60, 60, 75, 80, 85, dan 90. Kemudian soal yang kedua yaitu kita mencari korelasi Reng-Sperman. Nah, di sini ada dua variabel, matematika dan statistik. Di sini sudah ada data-datanya. Nah, karena di sini untuk mempermudah kita dalam memasukkan data di SPSS-nya. Kemudian kita klik SPSS, maka muncul seperti ini. Kita klik variabelnya. Yang pertama itu matematika. Kemudian statistik. Nah, sama pada bagian desimal kita ganti menjadi 0. Kemudian kita ketik pada kolom labelnya yaitu hasil matematika. Yang kedua, hasil statistik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pada kolom measure
kita ganti menjadi skala nominal. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita klik data view. Nah, sudah seperti ini. Kolomnya sudah terganti menjadi matematika dan statistik. Kemudian kita buka Excel. Nah, untuk memasukkan datanya, kita tinggal mengcopy. Kita copy. Kita masukkan data dengan cara paste. Nah, sudah seperti ini muncul. Kemudian pada data atau nilai statistik kita copy juga. Kemudian kita pastekan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita mencari rank Spearman. Kita klik analyze, kemudian sama correlate, kemudian klik beaver rate. Nah, sama muncul seperti ini. Kemudian kita klik tengah untuk memindahkan. Nah, seperti ini. Karena kita mencari nilai rank Spearman, maka kita klik rank Spearman-nya. Kita ganti. Nah, seperti ini. Kita langsung saja klik OK untuk menunggu hasilnya. Nah, seperti ini hasil dari korelasi rank Spearman, hasil matematika correlation coefficient dari hasil statistik, yaitu 0,975. Kemudian pada correlation coefficient hasil statistiknya sama 0,975. Kemudian n-nya berjumlah 12 dan two-thirds-nya 0,000. Sama ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari hasil analisis korelasi rank Spearman tadi yaitu 0,975 atau 98%. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika dengan mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik, yaitu dengan korelasi sangat kuat. Nah, hipotesis statistiknya yaitu HO tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan. Kemudian HA terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tabungan dengan hasil pendapatan. Nah, kemudian di sini ada nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000, lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05, sehingga HO ditolak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ada korelasi secara signifikan antara matematika dengan statistika. Soal yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu analisis korelasi data kualitatif menggunakan SPSS. Soalnya yaitu Direktur Sumber Daya Manusia di salah satu perusahaan ingin mengetahui apakah ada korelasi antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, pada data kali ini terdapat dua variabel, yaitu tingkat kerajinan dengan asal pekerja. Nah, asal pekerja juga dibagi menjadi dua variabel, yaitu dalam kota dan luar kota. Nah, pada variabel tingkat kerajinan dibagi juga menjadi rajin dan kurang rajin. Nah, pada kali ini jumlah orang rajin yaitu ada
dari dalam kota yaitu 7, dari luar kota ada 23, sehingga jumlah orang rajin yaitu ada 30. Kemudian ada data kurang rajin, yaitu dari dalam kota berjumlah 8 orang, dari luar kota berjumlah 12 orang, sehingga jumlah kurang rajin yaitu 20 orang, sehingga jumlah total yaitu 50 orang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu mencari korelasi data kualitatif. Nah, kali ini kita menggunakan tabel bantu, yaitu data rajin berjumlah 7 orang di dalam kota dan 23 orang rajin di luar kota. Nah, kemudian kita membuat kodenya seperti ini. Rajin kodenya 1, kurang rajin kodenya 2. Nah, kemudian di sini variabel 2-nya itu kurang rajin. Jumlah orang kurang rajin yang berasal dari dalam kota yaitu berjumlah 8, kemudian dari luar kota berjumlah 12. Nah, kemudian kita membuat alat bantu kembali. Untuk dalam kota kodenya yaitu 1, kemudian luar kota kodenya 2. Nah, kemudian kita langsung saja ke SPSS. Nah, di sini kita langsung klik variable view. Kita klik kerajinan. Kemudian daerah. Nah, kemudian kita ganti desimalnya 0. Kemudian pada bagian label kita ganti tingkat kerajinan variabel X, kemudian asal daerah variabel Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik value. Nah, pada tabel value kita masukkan kode 1, labelnya rajin. Kita klik add, kemudian 2, kurang rajin. Kita klik OK. Nah, kemudian ini 2, kode 1 dalam kota, klik add, kode 2 luar kota. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pada bagian measure kita ganti lagi, kita gantikan nominal. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke data view. Nah, ini sudah ada kerajinan dan daerah. Untuk kita memasukkan data-datanya, kita ke Excel kembali. Nah, kemudian kita kopikan sejumlah data ini sampai bawah. Kita kembali lagi ke SPSS untuk memasukkan datanya. Kita paste. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Excel. Kita masukkan coding atau kode pada bagian ini.
sebagian daerah. Kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari hasil dari analisis data kualitatif, maka kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Cross Tabs. Nah, seperti ini tampilannya. Kita letakkan tingkat kerajinan di kolom row, kemudian kita masukkan ini variabel Y di kolom columns. Nah, kemudian kita klik statistik. Setelah itu kita centang chi-square, kemudian kita klik contingency coefficient. Nah, seperti ini. Kita kemudian klik view, sudah, kemudian kita klik cell. Nah, kita pastikan ini sudah dicentang observe dan ini centang raw. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, seperti ini. Kita langsung klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari Chess Process Summary. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat kerajinan X dan asal daerah Y sama, jumlah atau N 50. Berarti ini kevalidannya sudah 100%. Sama. Kemudian hasil dari tingkat kerajinan dan asal daerah atau cross tabulation. Di sini count atau jumlah dari dalam kota ada 7, luar kota 23 dan totalnya 20. 30. Nah, kemudian tingkat kerajinan diperoleh 23,3%, luar kota 76,7%, hasil menjadi 100%, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini hasil dari chi-square testnya. Nah, dari hasil person chi-square ini menghasilkan 0,208, jumlah N 50, jadi kevalidannya sudah 100%, dan ini hasil dari contingency koefisiennya 0,175. Nah, dari hasil korelasi data kualitatif kita bisa melihat datanya seperti di atas. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 50 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, maka tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Nah, uji hipotesis statistiknya yaitu HO, tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal daerah. Kemudian HA, terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal daerah. Nah, berdasarkan output di atas, kita dapat mengetahui bahwa two-set pada uji person chi-square adalah sebesar 0,208. Karenanya nilai two-set 0,208 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal daerah dalam menentukan penilaian pekerjaan. Nah, di atas adalah hasil dari tabel cross tabulation, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa total dari data rajin yaitu 30, total data dari kurang rajin yaitu 20, sehingga total semuanya yaitu 50 data. Nah, ini hasil dari analisis chi-square test, di mana hasil dari chi-square yaitu 1,587 dan pada kolom to set yaitu 0,208. Nah, kita juga bisa melihat bahwa jumlah N yaitu 50. Nah, ini hasil dari analisis measure-nya, di mana hasil dari kontingensi koefisien yaitu 0,175 dan jumlah datanya yaitu 50. Nah, itu dia penjelasan mengenai perhitungan analisis korelasi menggunakan SPSS. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi